Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Zaira Rahmawati dari kelas 10 Tata Busana 3. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang A. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. 1. Sekilas tentang agama Islam. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya di Indonesia, proses cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerimanya dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya saluran perkawinan, saluran pendidikan, dan seni budaya. Yang kedua, teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. A. Teori Gujarat dianjurkan oleh kalangan sejarawan Belanda seperti Jan Pineapple, Snoek Hervé, dan Jungle Pepper. Menurut teori ini, penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India. Kalangan yang berperan khusus adalah para pedagang. Pada abad ke-7, mereka telah memeluk Islam dan di tengah berdagang mereka. Yang B. Teori Mekah dianjurkan oleh J.C. Cornelius Van Gier dan Buya Hamka. Teori ini menyatakan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori ini didukung dengan adanya permukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera. Ada pula Mansard, makam wanita di Gresik, Jawa Timur, ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi, Rajaningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang Persia sekitar abad ke-13. Teori ini terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam antara abad ke-13 sampai ke abad 18. Dan yang ke B, jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. 1. Jalur perdagangan. Agama Islam masuk dan berkembang ke Indonesia melalui perdagangan. Hal ini didukung oleh letak Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan di beberapa wilayah Indonesia. Yang kedua, jalur perkawinan. Para pedagang Muslim yang datang ke Indonesia untuk berdagang datang tanpa membawa warga mereka, menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk lokal Indonesia dengan syarat harus memeluk Islam terlebih dahulu. Hal ini karena mereka memiliki pengaruh untuk mengajak rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Yang ketiga, jalur pendidikan. Perkembangan lembaga pendidikan pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama. Hal ini disebabkan banyaknya minat masyarakat yang ingin menimba ilmu di pesantren. Melalui jalur pendidikan inilah Islam dapat menjangkau pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Yang keempat, ajaran tasawuf. Perkembangan tasawuf menjadikan salah satu pendukung berkembangnya agama Islam di Indonesia. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang berbau magis yang memudahkan ilmu tasawuf diterima oleh masyarakat Indonesia. Kelima, saluran dakwah. Wali Sanga merupakan orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan agama yang sangat tinggi, sehingga mereka tidak hanya mengajarkan Islam melalui kajian ilmu, melainkan juga melalui contoh perilaku yang berlandaskan agama Islam. Dan yang keenam, saluran kesenian. Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui jalur seni budaya.
antara lain seni kebangunan, seni pahat, seni musik, seni tari, dan seni sastra, yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat sebelumnya sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Itulah penjelasan materi tentang pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.